Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ciliatul Aulia Nafisa dari Madrasah Sanawiyah Waitashim Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sedikit kisah Nabi Ayub alaihissalam. Gak usah kelamaan, yuk langsung simak videonya. Sebelumnya, siapa sih yang gak kenal Nabi Ayub? Jadi, Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Dia adalah seseorang yang kaya raya. Beliau mempunyai banyak istri, mempunyai banyak anak, mempunyai harta yang melimpah ruah dan ternaknya yang tak terbilang jumlahnya. Beliau hidup dengan bahagia dan makmur. Walaupun demikian, beliau tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap tekun beribadah. Beliau suka sekali menebar kebaikan dan suka menolong terlebih terhadap golongan fakir miskin. Para malaikat di langit pun sampai terkagum-kagum dan saling membicarakan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis yang mendengar percakapan itu pun merasa iri dan berniat untuk meruntuhkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Pertama-tama, iblis mencobanya sendiri, yaitu dengan menyesatkan Nabi Ayub dan membuat Nabi Ayub tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun, Nabi Ayub kokoh imannya walaupun sudah digoda oleh iblis. Lalu, Iblis bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwa ia meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam taat kepada Allah hanya karena Nabi Ayub berada dalam kesenangan. Apabila Nabi Ayub dalam kesusahan, maka dia tidak akan bersyukur. Iblis menghadap Allah dan meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis mengatakan bahwa Nabi Ayub hanya taat kepada Allah apabila dia berada dalam kesenangan, bukan karena cinta atau ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis meminta izin ingin memberi kesusahan terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk memberi kesusahan terhadap salah satu hambanya yang taat tersebut, yaitu Nabi Ayub. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menyerang keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka memusnahkan semua hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam dan disusul dengan lumbung-lumbung padi dan lahan pertanian yang hangus terbakar. Iblis mengira bahwa Nabi Ayub akan berkeluh kesah. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis melakukan cara yang kedua, yaitu mendatangi gedung yang didatangi oleh putra-putri Nabi Ayub alaihissalam. Iblis menggoyang-goyangkan tiang di bangunan tersebut hingga menyebabkan bangunan tersebut runtuh dan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal semuanya. Nabi Ayub masih tetap bersabar dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak menyerah dan iblis melakukan cara ketiga, yaitu dengan menaburkan baksir di sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam yang menyebabkan tubuh Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang sangat menjijikan. Keluarga dan tetangganya pun menjauhinya, termasuk istri-istrinya yang pergi meninggalkannya. Hanya tersisa Rahmah yang masih setia menemaninya. Tetangganya pun tidak mau tertular penyakitnya tersebut, maka Nabi Ayub dan Rahmah diusir dari pemukiman. Akhirnya mereka pergi ke ujung desa dekat pembuangan sampah. Namun para warga masih tidak setuju dan mengusirnya lagi. Akhirnya Nabi Ayub dan Rahmah pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman dan sepi manusia. Selama 7 tahun Nabi Ayub menderita, namun Nabi Ayub dan Rahmah masih bisa berzikir kehadap Allah dan masih bisa bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Sementara itu, Rahmah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya terpaksa bekerja di pabrik roti. Pagi harinya dia berangkat untuk bekerja dan sore harinya dia harus sudah kembali ke tempat pengasingan. Namun lama-lama majikannya mengetahui bahwa Rahmah adalah istri dari Nabi Ayub yang mempunyai penyakit yang menjijikan. Mereka mengira bahwa Rahmah akan menularkan baksil melalui rotinya. Akhirnya majikannya pun memecatnya dari pekerjaannya. Rahmah yang masih setia dan memikirkan Nabi Ayub tersebut meminta hutang roti terhadap majikannya. Namun majikannya tidak mengizinkannya. Majikannya hanya akan memberinya hutang roti apabila dia mau menggunting gulung rambutnya. Dan akhirnya Rahmah pun mau mengguntingnya. Sampai suatu hari Rahmah izin pergi untuk bekerja untuk menghidupi suaminya tersebut. Namun Nabi Ayub tidak mengizinkan Rahmah untuk pergi, tetapi Rahmah tetap pergi juga. Saat Rahmah pergi, Nabi Ayub pun berjanji untuk
Apabila Rahmah kembali, ia akan memukulnya sebanyak 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub pun kini tinggal sendirian setelah ditinggal Rahmah. Kini Nabi Ayub bermunajat di dalam kamarnya dan berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub yang sudah mencapai batas kesabarannya. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah, lalu dari situ akan keluar air. Maka gunakanlah air tersebut untuk mandi dan minum, maka akan sembuhlah penyakit yang diderita Nabi Ayub. Dilakukanlah perintah yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayub, dan akhirnya Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, Rahmah yang tidak tega terhadap Nabi Ayub akhirnya memutuskan untuk pulang untuk menjenguk Nabi Ayub alaihissalam. Rahmah terkejut dan tidak mengenali suaminya tersebut karena suaminya sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nabi Ayub senang melihat istrinya kembali, namun ia juga teringat akan janjinya. Di sisi lain, dia harus memenuhi janji tersebut, namun dia juga tidak tega bila harus menyakiti seseorang yang sudah menemaninya selama dia menderita. Dalam bimbang, Allah menurunkan firman-Nya. Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil 100 buah lidi dan dipukulkan pelan kepada Rahmah, maka tertebuslah sudah sumpah tersebut. Dilakukanlah perintah Allah tersebut dan sudah tertebuslah sumpah Nabi Ayub alaihissalam. Karena berkat kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub dan Rahmah, kini mereka diberi harta yang melimpah ruah. Dari Rahmah, mereka mempunyai anak yang bernama Bashar. Hingga suatu hari, Bashar mempunyai julukan yang disebut Zulkifli, yang artinya punya sanggup. Hingga pada suatu hari, Zulkifli pun akhirnya menjadi seorang nabi. Itulah tadi cerita singkat Nabi Ayub alaihissalam. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia, kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita harus pasrahkan semua urusan kepada Allah. Dan satu lagi, kita juga harus yakin bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.